Shalom, saya Chani Pena dari kelas 11 IPA 3 SMA Kristen Mercusuar akan mempresentasikan tugas saya tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah salah satu dari disiplin ilmu teknik termal yang mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Perpindahan kalor sendiri memiliki beberapa cara perpindahan, di antaranya yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga cara perpindahan kalor dan contohnya masing-masing. A. Perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama, pengertian. Konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita menyetrika baju. Panas berpindah dari setrika ke pakaian. Panas berpindah karena ada baja yang menghantarkan panas. Bahan atau benda yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. B. Perpindahan kalor secara konveksi. Pengertian: konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah air mendidih. Perpindahan kalor secara konveksi pada air menimbulkan perbedaan massa jenis. Air yang berada di permukaan dengan massa jenis besar akan berpindah ke bawah, sedangkan air dengan massa jenis kecil akan berpindah ke atas. Proses ini akan terus berlangsung hingga air dalam wadah tersebut memiliki suhu yang sama. Inilah alasan mengapa ketika kita memasak air, kita harus menunggu hingga air mendidih. C. Perpindahan kalor secara radiasi. Pengertian: radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara. Dalam proses radiasi, panas berpindah dalam ruang dengan gelombang. Benda mendapat panas tanpa perlu bersentuhan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah radiasi matahari. Kita bisa merasakan panas matahari tanpa perlu menyentuh matahari. Hal ini karena panas matahari sampai ke bumi melalui gelombang di ruang angkasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tanpa perlu menyentuh matahari. Hal ini karena panas matahari sampai ke bumi melalui gelombang di ruang angkasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.